Assalamualaikum. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Indah Layunsari. Di video kali ini, aku akan membahas sekaligus menganalisis karya sastra menggunakan teori strukturalisme. Sebelum kita bahas, teman-teman bantu aku untuk like, comment, share, dan subscribe. Nah, teman-teman ada yang tahu tidak apa itu teori strukturalisme? Baiklah, teori strukturalisme adalah analisis karya sastra yang hanya memandang karya sastra dari unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri, yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun yang terdapat di dalam karya sastra. Seperti yang dikatakan sebelumnya, dalam mengkaji karya sastra berdasarkan teori strukturalisme ini hanya mementingkan karya sastra itu sendiri, terutama unsur intrinsik. Mengapa? Ada yang tahu tidak? Ya, karena teori strukturalisme ini tergolong ke dalam pendekatan objektif, sehingga peneliti hanya memusatkan perhatian kepada karya sastra itu sendiri, khususnya unsur intrinsik yang mana sebagai unsur pembangun di dalam karya sastra tersebut. Setiap karya sastra mempunyai unsur-unsur yang berbeda. Karya sastra sendiri terbagi menjadi 3, yaitu prosa, puisi, dan drama. Sehingga ketiga karya sastra ini mempunyai unsur-unsur intrinsik yang berbeda pula. Unsur-unsur intrinsik karya sastra yaitu sebagai berikut. Prosa memiliki unsur intrinsik yang terdiri dari tema, peristiwa atau kejadian, latar atau setting, penokohan atau perwatakan, alur, sudut pandang, dan gaya bahasa. Puisi memiliki unsur intrinsik yang terbagi menjadi 2, yaitu unsur batin yang terdiri dari tema, rasa atau perasaan, nada, dan amanat, dan unsur fisiknya terdiri dari diksi, pengimajian, kata konkret, majas, rima, dan tipografi. Dan drama, unsur intrinsiknya terdiri dari tema, amanat, alur atau plot, perwatakan, latar atau setting, sudut pandang, dan gaya bahasa. Nah, untuk menganalisis karya sastra menggunakan teori strukturalisme ini, aku mengambil salah satu karya berbentuk puisi dari salah seorang sastrawan Indonesia, Sapardi Djoko Damono, yang berjudul Aku Ingin. Mari kita dengarkan. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata, yang tak sempat diucapkan kayu kepada api, yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat, yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan, yang menjadikannya tiada. Sungguh indah, bukan? Baiklah, kembali ke topik. Unsur intrinsik puisi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Lalu apakah perbedaan dari kedua unsur ini? Mari kita simak. Unsur batin adalah unsur pembangun puisi yang tidak terlihat langsung dalam susunan kata. Dan unsur fisik adalah unsur pembangun puisi yang terlihat
terlihat dalam susunan kata. Unsur batin yang pertama yaitu tema. Tema merupakan gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah karya sastra, yaitu puisi. Yang kedua, rasa atau perasaan. Rasa merupakan ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam karya sastra, yaitu puisi. Yang ketiga adalah nada. Nada merupakan bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Dan yang keempat adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Kemudian unsur fisik. Unsur fisik yang pertama yaitu diksi. Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Fungsi diksi dalam puisi ada dua, yaitu fungsi estetis dan fungsi ekspresif. Fungsi estetis berarti diksi berguna sebagai unsur yang memperindah puisi. Sedangkan fungsi ekspresif berarti diksi berguna sebagai unsur yang membantu penyair mengungkapkan ekspresi yang dimiliki. Kemudian ada rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya bisa dijumpai pada akhir setiap larik atau baris puisi saja, tetapi bisa juga berada di antara setiap kata dalam baris. Unsur fisik yang ketiga yaitu imaji. Imaji adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan tujuan penyair. Pengimajian dilakukan agar puisi mampu mengunggah imajinasi pembaca melalui penginderaan. Kemudian ada kata konkret. Kata konkret maksudnya adalah keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh dan dibayangkan. Selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Dan yang terakhir yaitu tipografi. Tipografi adalah wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Secara umum, sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, tetapi ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen. Bahkan ada juga puisi yang ditulis dengan bentuk yang menyerupai apel, bentuk zigzag, ataupun model lainnya. Nah, sekarang mari kita analisis puisi yang berjudul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono yang telah kita dengarkan bersama-sama tadi. Apa saja yang menjadi unsur batin dan unsur fisik puisi tersebut? Yuk kita simak. Unsur batin yang terdapat pada puisi Aku Ingin ini, yang pertama yaitu tema. Tema puisi Aku Ingin ini adalah tema cinta, karena puisi tersebut menceritakan cinta sosok aku yang begitu dalam kepada kekasihnya dan menyampaikan keinginannya untuk mencintai dengan sederhana. Kemudian ada unsur rasa. Dapat kita rasakan perasaan penyair yang serius pada saat menciptakan puisi ini. Penyair menginginkan tindakan yang tidak terlalu menggebu-gebu. Penyair di sini sebagai aku mengungkapkan perasaan cinta dengan kata-kata yang sederhana namun bukan seadanya. Selanjutnya ada unsur nada. Nada puisi Aku Ingin menceritakan perasaan penyair dengan nada memberitahu dengan lembut, mengalir, dan penuh penghayatan, tetapi memiliki ketegasan. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat dari puisi ini adalah cintailah orang yang engkau cintai dengan tulus dan buktikan rasa cinta itu dengan pengorbanan, bukan dengan kata-kata. Karena cinta tidak bisa diukur melalui kata-kata, melainkan melalui pengorbanan yang telah dilakukan. Kemudian ada unsur fisik. Yang pertama yaitu diksi. Pada bait pertama yang berbunyi, Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, yaitu mencintai seseorang dengan tulus, dengan tidak berlebihan. Dengan cara mencintai dengan kesederhanaan, menciptakan kesetiaan yang begitu berarti.
dengan kata yang tak sempat diucapkan, menjelaskan bahwa seseorang yang tak sempat untuk mengungkapkan perasaan cintanya untuk seseorang yang ia cintai. Diperjelas dengan lirik selanjutnya. Kayu kepada api yang menjadikannya abu, seolah-olah tidak ada kesempatan kedua untuk mengungkapkan perasaan yang begitu mendalam, karena api yang menjadikannya abu artinya segala sesuatu yang sifatnya mudah terbakar seperti kayu akan menjadi abu jika terbakar oleh api, dan jika sudah menjadi abu maka tidak bisa kembali menjadi kayu, ibarat nasi sudah menjadi bubur. Pada bait kedua, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, yaitu sama dengan bait pertama, lirik pertama, yakni mencintai seseorang dengan tulus, dengan cara yang tidak berlebihan. Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, hampir sama dengan bait pertama, lirik kedua, bahwa tentang keterlambatan untuk menyampaikan rasa cintanya, isi hatinya kepada seseorang yang ia cintai. Namun, pada lirik ini lebih terfokus kepada isyarat. Isyarat ini dilambangkan dengan tindakan dari aku kepada seseorang yang ia cintai tetapi tak sempat untuk melakukan apa-apa. Disambung dengan lirik selanjutnya, awan kepada hujan, yang menjadikannya tiada. Hampir sama dengan bait pertama, lirik kedua, tentang keterlambatan mengungkapkan perasaannya. Tetapi ini lebih menggambarkan bahwa air hujan telah menghapus segalanya dari muka bumi, sehingga menjadi tidak tersisa dan tiada terhempaskan oleh hanyutnya air hujan yang mengalir di permukaan bumi. Selanjutnya yaitu rima. Pada puisi Aku Ingin ini terdapat rima acak, yaitu pada bait pertama ABC dan pada bait kedua yaitu ABD. Terdapat persamaan bunyi antara lirik pertama bait pertama dengan lirik pertama bait kedua. Lalu lirik kedua bait pertama dengan lirik kedua bait kedua. Namun terdapat perbedaan antara lirik ketiga bait pertama dengan lirik ketiga bait kedua. Selanjutnya imaji. Melalui imaji, perasaan dalam baris aku mencintaimu dengan sederhana dapat menunjukkan rasa ingin mencintai dengan apa adanya atau penuh ketulusan. Sedangkan dalam imaji visual sekaligus majas personifikasi pada baris dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Dapat diartikan bahwa awan memang tidak sempat menyampaikan isyarat kepada hujan, tetapi awan yang merupakan sesuatu yang berkelompok rela memisahkan dan menggugurkan dirinya untuk menurunkan hujan ke muka bumi. Hal yang sama terdapat dalam imaji auditif pada baris dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya tiada. Bila ditafsirkan ke dalam pribadi manusia, maka arti dari imaji ini adalah penyampaian rasa cinta secara apa adanya tanpa dilandasi nafsu yang tidak diucapkan berlebihan, melainkan diwujudkan melalui kesediaan untuk berkorban demi orang yang ia cintai. Selanjutnya ada kata konkret. Kata sederhana dapat dikonkretkan dengan makna apa adanya. Selain itu, pilihan kata selanjutnya yaitu dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu, serta dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada, memiliki arti bahwa rasa yang dimiliki merupakan rasa cinta yang tidak perlu diucapkan dengan omong besar, tetapi dibuktikan dengan pengorbanan yang besar. Selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa yang terdapat pada puisi Aku Ingin adalah majas personifikasi, yaitu menganalogikan benda lain sebagai manusia. Dalam kata kayu dan awan adalah analogi dari si penyair. Api dan hujan adalah orang yang dicintai si penyair. Lalu abu dan tiada adalah dampak dari pengorbanannya, yang ditemukan pada kalimat dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Dan yang terakhir ada tipografi. Melalui tipografi, yaitu penulisan dalam bentuk baris, penggunaan huruf kapital, tidak semua kata dalam puisi ini menggunakan huruf kapital, melainkan hanya kata aku. Hal ini menunjukkan penegasan kata aku merujuk pada seseorang yang benar-benar ingin mengungkapkan perasaannya.
puisi ini juga disajikan tanpa adanya satu pun tanda baca, yang mengungkapkan bahwa makna puisi disampaikan secara sederhana, mengalir, dan tidak menggebu-gebu. Sekian pembahasan dari aku mengenai teori strukturalisme. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.